sebuah channel yang membahas, mengupas secara atau pemikiran-pemikiran pendidikan. Nah, masih di awal kemarin kita sudah berbicara dengan Mas Zaki, dan hari ini Mas Zaki hadir pembicaraan kemarin Mas Zaki terkait periodisasi dan Muhammadiyah, Islam berkemajuan, Islam modern. Nah, sekolah ini bisa tetap berlanjut. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sohib muda dimanapun berada, berjumpa lagi bersama kami di channel Tajdid Pendidikan, sebuah channel yang membahas, mengupas secara tuntas kajian-kajian atau pemikiran-pemikiran pendidikan. Nah, masih di segmen tentang pendidikan Muhammadiyah. Ini pendidikan Muhammadiyah ini kalau kita telusuri ada banyak hal yang menarik untuk kita kaji. Nah, ini salah satunya. Ini di awal kemarin kita sudah berbicara dengan Mas Zaki, dan hari ini Mas Zaki hadir juga di sini untuk melanjutkan pembicaraan kemarin Mas Zaki terkait periodisasi pendidikan Muhammadiyah, Islam berkemajuan, Islam modern. Kemarin kita sudah membahas pra-Muhammadiyah. Apakah ada sekolah Islam modern sebelum Muhammadiyah berdiri? Ternyata ada juga. Nah, sekarang kita akan membahas pendidikan Muhammadiyah dari pemikiran Ahmad Dahlan di era perintisan, era awal. Yang kalau Mas Zaki bilang itu era mulai tahun kemarin itu sebenarnya 1900 sampai 1923. Oh ya. Tapi ini nanti kita akan kalau bicara era 1900 itu nanti latar belakang Ahmad Dahlan pasti akan kita kupas juga ya. Nah, baik, ini kita segmen ini akan membatasi pembicaraan di era perintisan. Yaitu di 1900 sampai 1923. Bagaimana dinamika yang terjadi di sekolah pertama yang didirikan oleh Ahmad Dahlan. Begitu ya kira-kira. Oke. Benar sekali. Baik, Mas Zaki, sebelum bicara tentang dinamika persekolahan awal Ahmad Dahlan, mungkin Mas Zaki bisa, biar pemirsa bisa ada pemahaman tentang latar belakang silsilah Ahmad Dahlan yang dari keluarga keraton, yang beliau lahir itu tahun 1868 sampai 1911 itu ketika mendirikan sekolah baru. Sampai dari latar belakang kelahirannya secara singkat Mas Zaki bisa menggambarkan Mas Zaki? Insyaallah. Oke. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Kiai Ahmad Dahlan itu lahir tahun 1868. 68 putra dari Kiai Haji Abu Bakar, seorang ketip pengulu di Keraton Kasultanan Ngayogyakarta. Jadi memang Ahmad Dahlan itu keturunan dari punggawa keraton, itu punggawa keraton. Beliau itu lahir dengan nama Muhammad Darwis. Makanya ada yang menganggap kaum Darwisi, karena ada itu kaum Darwisi itu pengikut Darwis itu Ahmad Dahlan. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu merupakan keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim. Jadi termasuk kalangan habaib. Nah, habaib kan ada keturunan Nabi. Yang sampai nanti tembusnya sampai Nabi gitu. Nah, kebetulan Hajar itu Syekh Hasyim Asy'ari sama Ahmad Dahlan memang ketemunya di sana. Sama-sama keturunan Nabi. Beliau itu dilahirkan dari Kiai Haji Abu Bakar, seorang ketip, lahir di Jogja di kalangan ulama keraton. Jadi awal belajar Islam memang diajari oleh bapaknya. Jadi seorang ayahnya Darwisi, namanya Darwis. Kemudian dia menginjak dewasa awal 15 tahun dia sudah pergi haji. Nanti 15 tahun itu sudah pergi haji. Sudah naik haji Pergi haji dan tinggal di Mekah 5 tahun. 5 tahun. Jadi setelah belajar Islam kecil sampai 15 tahun,
kemudian belajar haji. Nah, Iya. naik haji. Naik haji. Tapi kalau anak sekarang mungkin kelas sampai 6, 12 tahun terus masuk pesantren. Iya. Kalau itu enggak, dia terus naik haji. 15 tahun itu usia SMA awal, kelas 1 itu sudah Udah naik masuk haji. haji. Usia remaja kan? Iya, remaja sudah luar naik haji. Luar biasa kan. Iya. Padahal perjalanan haji dulu sama Wah. sekarang beda. Beda, naik kapal dulu. Naik kapal. Ya, kapal. Tapi kalau soal masih kecil sekolah di luar negeri itu mungkin banyak contohnya ya. Iya. Kayak anaknya Dahlan Iskan itu kan ya sejak dari SMA memang sudah sekolah Iya, di luar negeri. Mirip. Itu memang privilege-nya beliau. Iya, iya. Beliau ternyata bukan seorang sembarangan. Iya. Keturunannya orang yang kuat juga gitu. Iya. Setelah di sana belajar agama, kemudian belajar hal, ketemu dengan tokoh-tokoh Islam yang di sana, yang jadi imam masjid di sana, Iya. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dan sebagainya. Iya. Kemudian tahun 1888 selesai sekolah dia pulang. Pulang, berarti usia 20 tahun. Iya. Kan, Kemudian ganti nama. Iya. Nah, menjadi Dahlan. Ahmad Dahlan. Ya. Setelah pulang haji itu Iya, ganti ganti nama. nama, ya. 5 tahun menetap belajar kembali, Iya. berarti usia 20 tahun. Ya. 20 tahun. Nah, setelah melihat 20 tahun kembali, Iya. Ahmad Dahlan melihat apa situasi di Situasinya Jogja seperti gitu. itu? Dia kan belajar di sana, kan kenal dengan tokoh pergerakan, mengenal pergerakan yang saat itu ada Syekh Muhammad Abduh, Iya. ada Rosid Ridho, Iya. ada banyak tokoh-tokoh di sana. Iya. Islam tuh ternyata jumud. Nah, harus dilawan, harus didobrak menjadi tidak Iya. jumud. Terus dia pulang karena dia seorang anak ketip penghulu, maka ya dia bekerja seperti bapaknya. Kemudian dia mengajar di Langgar, ya, di Langgar apa tuh? Langgar Kidul, ya. Punyanya kepunyaan pribadi ya beliau ya, Langgar Kidul itu punya keluarga itu. Kalau tepatnya saya belum tahu ya, karena memang di sana langgar-langgar banyak, Banyak, ya, betul. mungkin Ya. mungkin salah satunya. Kemudian diamalkan. Nah, langgar itu ternyata khas ya. Langgar itu ternyata oleh Ahmad Dahlan kiblatnya dibenarkan. Ya. Dibenarkan. Nah, karena apa? Karena saat itu kan ilmu astronomi, Ilmu falak. ilmu falak kan berkembang. Ya. Ternyata kiblat itu tidak pas ke barat, tapi agak geser miring sedikit gitu ya. Ya. Kalau dari Solo ke kanan gitu. Makanya saat itu mulailah awal dari masalah. Ya. Awal pergolakan pemikiran intinya itu ya. Mulai Adanya dari sana. konflik pemikiran. Ya. Geger Langgar Kidul. Geger Langgar Arab. Kidul. Itu Ya. pertama. Ya. Geger itu rame karena langgarnya yang sudah seperti pakem kemudian harus digeser. Ya. Ternyata tidak disukai oleh pemimpin ketip penghulu, Iya. Kiai Kamaluddin Ningrat. Iya. Wah, dia marah tuh, marah sekali, marah. Kemudian dianggap membangkang dari keraton. Kemudian selanjutnya yaitu dia lapor ke Sultan. Kesultanan. Lapor iya. Gitu. Begitu ya. Nah, itu berarti itu sekilas ya tentang perjalanan Dahlan sampai ke pulang kembali setelah dari Mekah. Ada awal pemikiran yang memang berbenturan ya dengan ini menjadi awal. Nah, itu Geger Langgar Kidul itu menjadi tempat ya sampai sekarang Langgar Kidul masih ada, masih ada yang menjadi cagar budaya di Jogja itu. Nah, baik, sekarang gini, peristiwa itu memang fenomenal ya. Nah, tapi kan ini itu terjadi di sepulang ibadah haji pertama ya. Nah, kemudian itu beliau melihat latar belakang masyarakat sana yang memang ada perubahan, ya, ada reaksi sampai itu kan ketika gini ya, kalau saya membaca itu ada muridnya sebenarnya yang merubah arah kiblat itu setelah dilanggar kan ada yang masjid besarnya itu. Nah, peristiwa itu, akhirnya membuat itu yang menjadi
menjadi apa ya, kemarahan, terus Iya. kemudian Dibakar. dibakar lah Iya, ya, dibakar. seperti itu kejadiannya. Iya. Itu kan membuat Ahmad Dahlan sebenarnya sempat Iya, down juga iya, itu iya. ya, peristiwa Iya. seperti itu ya Mas Zaki ya. Iya. Nah itu sudah mendirikan sekolah belum itu? Belum. Jadi memang langgar dibakar. Mungkin cara konsep berpikirnya begini. Itu kalau jenengan ada kalau Anda pernah dengar konsep masjid diror gitu ya, masjid yang menjadi masjid persaingan masjid yang lain, memang harus dibakar gitu ya masjid. Kalau dulu kisahnya seperti itu, masjid diror itu dibakar oleh Kiai Kamaluddin Ningrat karena Ahmad Dahlan berani merubah arah kiblat. Bahkan di Masjid Kauman arah kiblatnya dirubah, marah dia. Iya. Saking marahnya masjidnya langgarnya dibakar. Kemudian lagi saya bilang tadi lapor ke Sultan. Kemudian dipanggil Sultan. Sultan dipanggil, kemudian ada dialog antara Ahmad dan Sultan. Itu uniknya gini. Uniknya gimana itu di sana, Mas? Ketika dipanggil, itu lampu di masjid itu dimatikan. Dimatikan ya. Ahmad Dahlan didatangkan di tengah. Kemudian Sultan ditanya, Siro kok bahasa Jawanya, intinya gini, kamu kok berani-beraninya merubah arah kiblat. Kemudian karena Ahmad Dahlan sudah kenal dengan ilmu falah dan ilmu modern, bahwa memang arah kiblat kita itu sebenarnya tidak menghadap ke kiblat, tapi menghadap ke Afrika ya. Harus ada pergeseran jika tepat gitu. Nah, ternyata Sultan itu juga seorang yang modern dan moderat. Kemudian bisa menerima dan memaafkan, dan dia dianggap ternyata kamu tidak makar, lampu dinyalakan. Tidak makar, lampu dinyalakan. Ternyata ada pasukan. Banyak pasukan. Ada pasukan. Kalau asumsi saya ketika memang laporan makar itu ada kemungkinan Dahlan ditangkap. Ya itu persiapan ditangkap. Itu ya. Karena Sultan itu orang yang bijak, sebelum ditangkap tak teko isi, tanya dulu. Kalau dalam istilah Islam itu tabayun. Ya, ternyata raja bisa menerima. Dan saya pernah dengar itu justru karena hal seperti itu beliau dihadiahi untuk naik haji yang kedua sama keraton. Ya, kemudian naik hajilah kedua. Yang kedua. Dia mengajak anaknya namanya Sirot nanti yang memimpin Kismu Arko. Kismu Arko itu sekolah yang lanjutan setelah Midi itu ya. Kemudian dia panggil ke mana? Kembali ke Arab. Terus ketemu Haji Bakir. Haji Bakir itu saudaranya. Kiai Ahmad Dahlan untuk ketemu Rosid itu. Wah. Terus ada ketemu Rosid itu. Maaf saya ralat kemarin tuh kitabnya kan Al-Manar tuh, tulisannya kan Al-Manar. Semakin kuatlah dia jiwa modernisasi. Kemudian dia pulang. Setelah ibadah haji itu pulang lagi. Kemudian arah perjuangannya agak sedikit berbeda. Ya betul, ada sedikit berbeda karena melihat pengalaman ketika peristiwa langgar itu, geger langgar itu, sehingga perjuangannya apa yang berbedanya perjuangan dulu kan internal. Dia ngurusi hanya langgar, pondok. Iya toh. Dia langkah pertama di Muhammadiyah itu sebenarnya yang dibangun oleh Dahlan itu 3 sebenarnya. Kesehatan, pendidikan, sama literasi. Ketika literasi itu dia memang menempatkan buku-buku di langgar gitu tadi. Buku-buku ulama-ulama reformis. Seperti tulisannya Rasid Ridho kan ada ya. Rasid Ridho ditulis di situ. Mungkin diajarkan juga ya saat muridnya mungkin kitab-kitab Ridho itu ya, di langgar itu ya. Jadi di langgar itu sudah ada literasi pemikiran modern sama pendidikan, terakhir kesehatan. Kemudian kalau pemikiran literasi tadi ada geger langgar itu. Kalau kesehatan ada geger Al-Maun. Memang ada peristiwa-peristiwa yang menjadi milestone-nya itu ya. Kalau yang pendidikan yaitu madrasah ibtidaiyah diniyah Islamiyah. Tapi itu ada ceritanya dulu sebelum mengapa berdiri MIDI itu ada ceritanya dulu. Apa latar belakang kenapa bisa MIDI ceritanya itu? Singkatnya gimana? Setelah dia pulang, kemudian dia itu mulai membangun relasi. Relasi yang dibangun itu dia itu menjalin relasi dengan Jamiatul Khair
dan dengan Budi Utomo. Organisasi modern ya waktu itu zaman Hindia Belanda. Iya benar. Nah, dia di situ dengan Budi Utomo beliau belajar cara berorganisasi. Dia berkenalan dengan salah satu tokoh Budi Utomo, yaitu Budi Harjo dan Sosro Sugondo. Sosro Sugondo kemudian karena Ahmad Dahlan seorang yang moderat, kemudian Ahmad Dahlan diberi kesempatan untuk mengajar di sekolahnya Budi Utomo. Jadi Ahmad Dahlan, kamu mengajar di sekolah Budi Utomo, Quick School, mengajar Islam, agama, boleh itu. Jadi dia tambahan. Terus sembari dia aktif kemudian di Budi Utomo terus dia tanya-tanya. Kemudian dia di rumah membangun sekolah, dibiayai sendiri, beli krosi sendiri, beli meja sendiri, beli papan tulis sendiri gitu. Betul. Sambil mengajar di sekolah Budi Utomo di Quick School Jetis. Di Jetis itu ya. Kemudian ada guru yang dari Quick School mengajar di sekolahnya Ahmad Dahlan di rumah itu. Ada muridnya Budi Utomo yang belajar Islam di rumahnya. Itu setiap akhir pekan kayaknya. Setiap Sabtu itu belajar agama ke rumah Ahmad Dahlan. Nah, mulai dari situ mungkin benih-benihnya Nah, itu ketika ngajar banyak orang yang suka. Ternyata yang ikut tidak hanya dari orang Jawa, ada orang berbagai daerah masuk gitu. Kemudian ada murid yang mengusulkan, Kiai sekolah ini mau diresmikan. Jangan dibuat tidak resmi, diresmikan agar besok kalau Kiai sudah bisa pegang, Kiai meninggal, sekolah ini bisa tetap berlanjut. Kemudian berkonsultasilah Ahmad Dahlan dengan Budi Utomo. Tokohnya saya lupa tuh, ada yang ditanya-tanya itu. Kemudian dibantu tuh caranya membuat ADART. Dibantu gitu. Pengorganisasian, membuat organisasi. Agak sedikit melompat ke depan, itu akhirnya kan bisa resmi. Tahun 1914 itu dapat bantuan Belanda, pemerintah Belanda satu. Saya balik lagi ceritanya, akhirnya dibantulah Ahmad Dahlan itu dibantu oleh 8 atau 9 muridnya gitu untuk menjadi pengurus Muhammadiyah yang pertama kali. Ada Suja, ada Ibrahim, ada siapa. Nanti ada tokoh MPI, tokoh Majelis Pustaka, ada tokoh Majelis PKU, dan ada tokoh pendidikan. Dari 9 murid tadi. Wah, ini menarik ya, ini peristiwanya itu saya bayangkan rangkaian itu penuh perjuangan tuh. Jadi kalau saya boleh simpulkan, jadi sebenarnya kan organisasi pendidikan sekolah itu lebih dulu dibandingkan organisasi Muhammadiyah. Karena kenapa dibentuk organisasi? Sebenarnya awalnya untuk biar eksistensi pendidikan sekolah ini bisa terjaga, makanya perlu ada organisasi. Sekolah ini berdiri 1911, sementara organisasi Muhammadiyah 1912. Nah, itu latar belakangnya. Itu karena muridnya Ahmad Dahlan yang menginspirasi. Menginspirasi percakapan betul. Dan kebetulan Ahmad Dahlan juga banyak berkenalan dengan Budi Utomo, dengan Jamiatul Khair, sehingga pengetahuan tentang organisasi mantap. Intinya itu. Seperti itu latar belakangnya. Karena kita panah penjajah, pemerintah Belanda membatasi. Ini tidak boleh berdiri di luar Jogja. Ini harus di Jogja. Itu. Awalnya itu Muhammadiyah itu awalnya berdiri memang hanya untuk di wilayah Jogja saja. Baik Sohib Muda. Benar gitu. Itu berarti 1911 sudah ada MIDI. Lanjut, ada sekolah lain juga yang dibentuk, ada 19 sekolah lanjutan. Itu kalau proses dinamika sekolah MIDI yang Mas Jaki tahu apa Mas Jaki? Dinamika yang terjadi dalam 11 kan 1911 berdiri MIDI. Kemudian akhirnya karena ingin melegalkan MIDI, intinya melegalkan maka berdiri Muhammadiyah.
ART-nya dibantu oleh kaum dari Budi Utomo, ya. disusun, didirikan, diketuai oleh Ahmad Dahlan, disekretarisi oleh pemuda kauman yang ya mula Sabikun Al-Awwalun lah, termasuk pemulanya Muhammadiyah. Saya pernah lihat kok ada ART-nya pertama kali dan di sana ada tercantum pengurus pertama. Iya. Saya sempat memfotonya Iya itu. sih, iya. Oh ini saya membaca ada dokumen. Iyalah. Ada ART pertama Muhammadiyah Putih dengan bahasa yang aslinya itu. Ada pengurusnya juga ada. Saya udah foto itu ya. Nah, oke, menarik ini. Oke. Ini kita berarti itu ya. Sekarang saya masuk ke periode 12 sampai 18. 18. Dinamika ya. Iya. 12 18 itu ya memang MIDI ya. Iya. Itu antara periode 12 sampai 18 selain MIDI terus ada fenomena apa lagi di dalamnya itu? Sebenarnya modernitas sebelum saya masuk ke situ. Sebenarnya modernitas Muhammadiyah itu bukannya ya bentuk sekolahnya, bentuk apa? Pakai papan tulisnya, buku ada gabungan antara ilmu sains dan ilmu agama bukan. Tapi pelembagaan itu yang modernitas itu nama. Padahal sepengetahuan umum ya, letak modernnya itu kalau saya baca ya itu ya karena mensinergikan dualisme sistem pendidikan. Tapi justru Mas Zaki mengatakan pelembagaannya itu ya. Ya itu benar. Sistem pendidikan pelembagaannya. Karena apa? Kalau yang dilakukan oleh pemerintah sebenarnya sudah ada. Kemarin Pamba Ulum yang kita bahas itu kan sudah lembaga resmi itu ya. Iya. Karena betul, negara. Iya. Tapi apa jadinya kan? Setelah negara runtuh kan ya selesai gitu. Iya. Tapi Muhammadiyah lain. Ketika Belanda hengkang dari sini diganti Jepang, ya kita ke Jepang. Ketika Jepang hengkang, ya kita tetap eksis. Modern pertama itu legalitas. Iya. Itu di sana ya. Iya. Keluasannya ya. Iya, ada artinya, ada apa? Sistemisasi itu modernitas pertama. Nah, ya, di situ ya. Makanya dari sekolah ini nampaknya karena dalam latar belakang gini ya. Sekolah-sekolahnya siswanya banyak tapi ternyata guru Muhammadiyah kekurangan guru. Sehingga dari kekurangan guru itu Ahmad Dahlan pengen mendirikan sekolah lagi ya. Oh iya. Tadi 9 pengurus tadi mengembangkan MIDI. Kemudian mengembangkan MIDI akhirnya berkembang. Ternyata permintaan dari luar request banyak. Oh, banyak. Ya. Request salah satunya itu kan dari Solo yang namanya SATV pengajian sidik amanah tabligh fatono. Jadi sebenarnya di daerah-daerah itu sudah ada embrio di Islam modern Islam berkemajuan itu sudah ada embrionya. Tapi mau merujuk ke sini nggak boleh ya karena aturan itu ya betul. Makanya kayak edarannya jangan pakai nama Muhammadiyah ya. Yes. Ya makanya terus tahun 1918 MIDI berkembang menjadi Qismul Arqa. Itu nama sekolahnya Qismul Arqa. Qismul Arqa. Dari bahasa Arab nampaknya dari kata itu ya. Qismu itu kosem itu bagian Arqa itu tinggi, bagian tinggi ya. Tinggi. Itu sebenarnya tujuan pragmatisnya apa? Tujuan pragmatisnya itu menyediakan dai. Iya. Guru dan dai ya. Dalam artian guru dan dai itu kan satu dulu satu satu bagian ya. Guru ya dai ya guru gitu kan. Iya. Guru kan makanya ada ya ulama yang intelek dan gitu. yang ulama itu ya. Gitu. Qismu Arqa untuk menyediakan guru untuk mendidik di sekolah-sekolah Muhammadiyah ya. Seperti itu ya. Menyediakan guru. Benar. Betul. Berdiri Qismu Arqa. Nah, nampaknya Qismu Arqa juga ada dinamikanya yang menarik. Sempat berganti nama ya. Saya tahu menjadi Pondok Muhammadiyah. Kemudian berganti lagi nama menjadi Qismu. Pergantian ini Mas Zaki latar belakangnya bisa dideskripsikan, ceritakan Mas. Qismu Arqa itu akhirnya saat itu diganti pimpinannya tahun 1920 diganti sama putranya Kiai tadi yang diajak naik haji kedua ya. Kiai Sirot mimpin. Kemudian Qismu Arqa kemudian berubah menjadi Pondok Muhammadiyah. Jadi pondok, tapi pondoknya ya kayak Pondok Muhammadiyah sekarang, ya modern gitu. Modern. Jadi ilmu diajarkan, agama diajarkan, ilmu dakwah, ilmu psikologi macam-macam.
Kemudian dari pondok itu berkembang lagi menjadi quick school. Quick school. Nah, Quick school itu waktu quick school ada pergantian pimpinan juga ya Mas, direkturnya ya. Direkturnya akhirnya ganti apa namanya? Quick school itu oleh siapa itu yang ganti? Cikal bakal sekolahnya kader mualimin iya itu ya. Iya. Oke. Baik, itu dinamika ya Mas. 19 Joyo Sugito yang Joyo Sugito. Kemudian quick school, habis quick school menjadi Madrasah Mualimin. Ya. Sampai sekarang. MIDI juga punya cerita sendiri, Mai. Ya. MIDI itu jadi sekolah SD Muhammadiyah Kauman. Kemudian SD Kauman dipecah menjadi dua. Suronatan sama Pawiatan. Ya, Pawiatan untuk putri, Suronatan untuk putra. Kemudian sekolah Pawiatan jadi SD Kauman lagi, bisa putra dan putri. Suronatan ada lagi. Jadi SD Muhammadiyah Kauman itu tertua di Jogja. Betul. Masih ada sampai sekarang. Masih ada. Ketika saya main di Jogja, saya sempat lihat sekolahnya Langgar Kidul. Iya. Saya lihat sekolah pertama yang di Ahmad Dahlan Suronatan itu masih ada sampai sekarang. Oh, itu dulu dari MIDI ya awalnya. Ya, oke. Begitulah Sohib Muda cerita perjalanan. Sama nambah dikit. MIDI kemudian berubah MIDI jadi Kismu Arkom, jadi pondok, jadi quick school, kemudian jadi Mualimin. Itu sebuah langkah kecil tapi memberi dampak yang sangat besar. Kok bisa Mas? Gimana coba? Kecil tapi dampak besar. Di mana besarnya? Karena tadi ya sebenarnya kan kalau hukum pasar kan ada permintaan dan penawaran. Sebenarnya permintaan itu sudah banyak. Di daerah-daerah itu sudah banyak itu. Jadi Solo, Jakarta, Solo, kemudian Maluku, Kalimantan, Sumatera Barat itu kan sebenarnya kan meminta Muhammadiyah membuat cabang di sana-sana gitu. Padahal kan Ahmad Dahlan kan satu, bukan banyak. Maka harus ada orang yang diutus ke daerah-daerah itu. Karena untuk agar bisa diutus maka harus ada kawah candra di mukanya. Kawah candra di mukanya ya itu quick school itu ya. Mualimin. Dari situ tuh lahirlah dai-dai yang sekarang kan dikerjakan malah kelompok sebelah ya. Mungkin jenengan kalau tahu, saya nggak mau nyebut mereknya. Dai-dai pedalaman. Dulu gitu, Muhammadiyah menciptakan dai-dai pedalaman. Jadi ketika itu lulusan di sekolah Muhammadiyah dikirim ke sana. Contoh yang nyata yaitu Bapak Kiai Haji A.R. Wahrudin itu salah satu hasil didikan Mualimin. Karena menyebar ke seluruh Indonesia, mereka bekerja di sana, di daerah-daerah, maka lahirlah cabang-cabang Muhammadiyah di mana. Makanya saya bilang ini langkah kecil tapi dampaknya besar. Iya. Sampai sekarang pun Mualimin menjadi title sekolah kader utusan dari berbagai daerah. Saya sempat ngobrol dengan direkturnya jadi memang siswanya dari berbagai daerah sebagai utusan kader. Ya, spiritnya dipertahankan sampai sekarang. Seperti dulu di Solo kan ada SATV. Ketika meminta Ahmad Dahlan ke sini, kemudian meminta tolong dikirim dai dari Jogja. Oh, gitu. Oke. Disitulah gitu. Itu ya. Jadi sekitar 1920-an, 23. Nah, 1923 itu nampaknya akhir dari masa perintisan. Karena periodisasi itu Ahmad Dahlan meninggal. Nah, berarti untuk periodisasi sampai 1923 diakhiri dengan beliau wafat. Nah, beliau wafatnya meninggalkan warisan amal jariah sekolah-sekolah. Ini kita bicara dari segi pendidikan loh ya. Nanti belum lagi yang geger al-maun itu nanti lagi kita baca. Beliau jadi memang modelnya Ahmad Dahlan itu. Nah menurut saya bukan sekedar kalau hanya menggabung-gabungkan ilmu dan mungkin Mamba Ulum sudah Mas. Tapi soal sistem.
Iya, Mampu Ulum yang dulu sekolah keraton pertama itu ya. Iya, sudah Mas. Berarti ini ya, berarti masa perintisan itu dinamikanya luar biasa, Sohib Huda. Ya. Luar biasa ya. Iya. Saya mendengarkan secara singkat saja menggambarkan wah betapa perjuangannya itu detik demi detik sangat berharga sekali dalam membangun sebuah peradaban ya. Sama ini tambah pemuda. Kenapa pemuda mau dibahas, Mas? Ada apa? Karena wah kalau cerita ini sama nangis saya. Gimana? Ahmad Dahlan kan tua. Iya. Tapi yang ikuti kan anak muda semua. Karena anak muda yang dinamis, Muhammadiyah berkembang. Iya. Begitu Ahmad Dahlan wafat, murid penggantinya itu murid-muridnya ya. Murid-muridnya yang dididik ya. Iya. Dan usianya memang muda-muda benar. Iya. Ahmad Dahlan itu meninggal umur mungkin berapa itu tahun? meninggal 23 Februari 1923. Umur berapa itu berarti? Masih muda sekali kan? Ya. 50-an. 50-an. Berarti 50. usianya murid-muridnya mungkin separuhnya itu kan. Memang 50-40. mengapa Muhammadiyah berkembang? Satu, sistemnya mantap. Kedua, karena digerakkan anak muda. Iya. Oke. Baik, ini menjadi refleksi bagi kita ya. Oke. Tapi ini segmen ini kita cukup sampai sini Mas Iya. Yaki ya. Iya. Dari awal Ahmad Dahlan naik haji, Iya. pertama, kedua ada dinamikanya, terus Iya. berubah strategi, bergaul Iya. dengan organisasi Budi Iya. Utomo, Iya. kemudian mendirikan sekolah juga di rumahnya, Iya. karena Iya. sambil mengajar. Iya. Ada dari diskusi dengan siswanya untuk Iya. mengorganisasi agar Iya. sekolah ini eksis, Iya. maka berdirilah Muhammadiyah yang Iya. memang organisasi Muhammadiyah yang tujuannya Iya. untuk menjaga eksistensi pendidikan. Iya. Jadi pendidikan Muhammadiyah itu Dijaga sistem. dijaga sistem. Wah, iya, seperti itu kesimpulannya. Dijaga sistem dan dihidupkan oleh generasi muda. Generasi muda. Makanya orang-orang kader-kader yang ada di Al Muhammadiyah itu sesungguhnya kader Muhammadiyah. Iya. Ujung tombak Iya. dakwah Muhammadiyah kalau saya Iya. mendengar cerita Iya. ini ya. Iya. Betapa makanya yang bekerja di Al Muhammadiyah itu ya sebuah memang Iya. ini peninggalan Ahmad Dahlan yang perlu kita kembangkan, semangat tajdid itu ya yang kita harus kembangkan terus ya. Ini menjadi tantangan bagi Itu yang anak-anak membuat muda, ya. bertahan di abad kedua dengan sistem yang seperti ini, kemudian punya aset yang sebesar ini karena dijaga oleh sistem yang baik, dijaga oleh orang-orang yang dinamis dan berkemajuan. Oke. Ketemu saat kuncinya ini ya, mengembangkan Muhammadiyah. Oke. Baik, saya juga gak bisa berkata apa Mas Yaki ya. Iya. Oke, segmen ini cukup dulu Sohib Huda ya di masa perintisan ya. Iya. Mungkin nanti segmen berikutnya di masa pengembangan ya, Pak. Pengembangan ya. Nanti kita akan Iya. kupas Ya, tuntas. itu nanti pengembangan tuh sampai masa sebelum Pak Berarti Aher murid-muridnya Ya. Ahmad Dahlan kiprahnya ya. Ya. Jadi kita bicara Ya. dari awal dulu sampai Ahmad Dahlan wafat meninggal. Baik, terima kasih Sohib Huda. Sampai di sini dulu perbincangan kita, semoga memberikan manfaat dan kita akan lanjut di segmen-segmen berikutnya masih terkait dengan pendidikan Muhammadiyah. Tetap bersama channel Tajdid Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.